Saya pikir di situ kayaknya selain kalau misalnya mau nyantai bisa, kalau mau memang dor-doran lah bisa gitu. Tapi qadarullah saya mengalami kecelakaan di situ. Jadi kecelakaan tangan saya masuk ke mesin. Jadi akhirnya saya tidak bisa kerja dan masuk rumah sakit. Tangannya kepotong berarti jarinya? Iya, jarinya potong. Jarinya potong 2 guys. Jangan ditiru ya. Lihat. Jangan. Takut ini, bukannya takut ini, takutnya tuh ini buat pelajaran lah buat teman-teman lah yang kayak masih ini banyak di Korea, makanya kerja itu harus hati-hati. Dan kecelakaan itu biasanya terjadi di 3 bulan pertama ya Mas ya? Iya, banyak karena kan masa adaptasi juga kan. Benar. Tapi kalau dari kerjanya sendiri itu emang oke sebenarnya selama Oke. Kerjanya bagus karena produksi Milgaru kalau teman-teman pengen tahu, yang kecil itu, tepung yang kecil itu. Cuma pada waktu itu tuh ada, saya nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi rekan kerja saya yang sebelumnya itu yang ganti shift ya, bukan ganti shift sih, jam makannya kan ganti-gantian tuh. Jadi saya masuk, dia istirahat gitu kan. Oh ya, di rolling? Iya, di rolling gitu kan. Jadi dia tuh lupa matiin mesin. Saklarnya kan jauh tuh dari mesin utama sama tombol-tombolnya gitu kan. Saya pikir sudah dimatiin karena prosedurnya kan gitu biasanya. Kalau mau ngisi bahan atau mau ngisi bahan atau bersih-bersih mesinnya itu mesinnya dimatiin dulu gitu. Jadi orang yang baru datang itu tahu, bisa langsung bersih-bersih atau ngisi bahan. Ternyata tuh enggak. Berarti pas dibersihin kenanya pas? Ya, tangannya kena. Apa yang dirasa pas sadar, jari saya putus. Jari saya kan putus kan, jari saya putus. Ya, akhirnya saya keluar. Itu putusnya berapa jari? Dua jari putus. Terus, yang satu tuh belum putus jadi 2 ya, masih menggantung di kulit. Tinggal putusnya aja. Nah, tulangnya udah putus tapi kulitnya belum. Kalau yang satu tuh benar-benar putus jadi 2 dan masuk dalam mesin. Ini saya aja kalau kejepit aja sakit loh, gimana itu ya. Dan akhirnya gara-gara itu juga pindah. Iya. Akhirnya enggak sih. Oh, belum pindah ya? Belum pindah. Tapi itu kan sampainya kan belum lama ya, baru 11,5 kan kecelakaannya kan. 1 bulan 20 hari. Pabriknya tanggung jawab? Pabriknya alhamdulillah tanggung jawab. Pabrik saya sangat-sangat bertanggung jawab sih. Dia ngurusin semua asuransinya, terus jenguk saya di rumah sakit setiap seminggu sekali, bawain saya gaji buah-buahan. Masih dikasih? Gaji itu dikasih, tapi setelah saya tanya ke shelter, itu sebenarnya gaji bukan dari pabrik. Dia itu sebenarnya memang dari asuransi, namanya itu Yuga Gemyo, gaji selama tidak bisa bekerja. Ternyata itu ada perhitungannya sendiri. Jadi setelah saya tanya-tanya ke shelter itu, perhitungannya itu kalau kita statusnya di pabrik itu baru, belum pernah mendapatkan gaji full selama 1 bulan, itu perhitungannya tuh 70% dari rata-rata gaji 3 bulan terakhir di pabrik yang lama. Jadi saya selama nganggur, selama tidak bisa bekerja itu masih menerima gaji sebulannya 2.800.000. Jangan sampai nggak saya Mas, jauh banget. Saya cuma 2 juta. Itu selama berapa bulan itu? Itu totalnya selama 6 bulan saya. Oh, berarti gara-gara itu juga sampai akhirnya udah deh, saya mungkin ini pertanda lah dari Yang Maha Kuasa, kayaknya saya harus buka usaha di rumah. Iya benar. Makanya dari situ berawal lah, udah deh saya mau bikin LPK buat teman-teman yang mau kerja di sini. Benar. Biar bisa kerja di Korea dan jangan sampai kayak saya begitu lah ya. Hikmahnya di situ lah Mas ya. Mungkin kalau nggak terjadi seperti ini kayaknya betah di sini. Iya, saya masih betah mungkin di Korea. Emang Korea nyaman sih ya. Boleh cerita tentang ini, tentang waktu saya kecelakaan gitu? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Jadi pada waktu pas saya kecelakaan itu, ini buat teman-teman juga ya mungkin ya. Yang jelas itu lebih baik itu kita ngubungi 119. Jangan langsung kita main ke rumah sakit. Karena kalau kita ngubungi 119 itu banyak pihak terkait yang ikut menangani, kayak pihak polisi itu ikut campur dalam penanganan kecelakaannya. Terus rumah sakit sama ambulans gitu.
Jadi itu kalau yang saya lihat-lihat kan kebanyakan kalau mengalami kecelakaan dia tidak menghubungi 119 Langsung rumah sakit kan? langsung ke rumah sakit. Jadi dia pihak kepolisian itu tidak tahu. Tapi kalau kita menghubungi 119 itu pihak kepolisian itu benar-benar ikut campur. Jadi kita nanti akan dipanggil ke kantor polisi untuk memastikan apakah untuk memastikan yang sampai ya atau ada yang pihak ketiga. Ya, jadi itu si polisi itu benar-benar memastikan kecelakaannya bagaimana, terus hak-hak kita dapat enggak dari pabrik gitu. Jadi polisi itu benar-benar mengawal lah ibaratnya gitu. Tapi untungnya sampai pabriknya tanggung jawab ya. Alhamdulillah tanggung jawab. Sampai pernah denger nggak yang sama kayak sampean tapi kayak hak-haknya itu nggak disampaikan gitu? Saya nggak pernah dengar sih. Ya mungkin tetap keluar tapi mungkin prosesnya agak alot mungkin. Alot. Ya. Kalau sampean dari harus ngeklaim gitu. Ya. Kalau saya enggak. Semua pabrik langsung menyadari hak-hak saya dan langsung diberikan. Itu ketika tangannya masuk ke mesin, kesadarannya masih ada apa? Ada, saya masih punya kesadaran. Bahkan saya ngumpulin orang-orang yang di kantor gitu. Saya bilang teriak ini saya kecelakaan gitu kan. Karena orang kantor saya itu kan perempuan semua ya. Itu mereka panik gitu. Ini apa yang harus saya lakukan? Juga otoke gitu kan. Saya bilang itu il-ilku cuma saya gitu. Posisinya tangannya masih berdarah, iya, ngucur kan pasti masih kan ke kantor itu kan? Masih berdarah. Terus setelah nelpon 119 itu kan ambulans, mobil polisi sama mobil pemadam kebakaran kan datang ke pabrik. Terus dia langsung ngambil penanganan pertama, tangan saya dimasukkan ke dalam es. Habis itu saya dipanggil lagi disuruh ke dalam mesin, suruh nunjukin mesin mana yang kecelakaan di mesin mana. Berarti untungnya pada saat itu langsung manggil il-ilgu ya? Iya, langsung il-ilgu. Sampai itu pas itu nggak merasa gimana, pengen pingsan atau emang pikiran sih paling. Pikiran itu aduh masa depan saya gimana gitu sih. Kalau pingsan enggak. 1,5 bulan dirawat di rumah sakit. Selama 1 bulan full di rumah nggak keluar 1,5 bulan. dirawat di ibu. Iya, dirawat di rumah sakit. Karena ada operasi beberapa kali. Setelah 1,5 bulan itu statusnya rawat jalan. Dan selama rawat jalan itu sampai sekarang masih dapat gaji nggak dari? Kalau sekarang udah enggak, karena status rawat jalannya sudah berhenti di tanggal 27 April kemarin. Itu selama berapa bulan nggak kerja tuh masih dapat gaji itu? 6 bulan. 6 bulan ya? Jadi masih ini lama loh teman-teman dirawatnya loh. Jadi kecelakaannya tahun kemarin ya? Awal bulan berapa itu? Bulan 10. Oh, 10 iya. Saya juga baru kerja di pabrik yang baru ini. Sama. Kan kita dulu nggak sama iya. Kan? Jadi saya itu dikabarin sama Mas Munjir ya, ayo kesini aja bareng katanya. Cuma di pabriknya dia nggak butuh orang, 1 orang doang yang dicari. Makanya saya nggak ke situ. Saya akhirnya di Guangzhou yang sekarang. Terus ketemu setelah 3 bulan kemudian, dia baru kasih tahu tangannya ini. Wah, masya Allah. Ambil hikmahnya aja sih ya. Ambil hikmahnya aja. Tapi gara-gara itu juga dia mau bikin usaha di rumah lah. Semoga lancar. Ayo. Tapi saya nggak habis pikir sih gimana rasanya gitu. Ya, pada saat momen itu kayaknya pasti sakit banget kayaknya. Panik. Sakitnya tuh malah menurut aku pribadi itu ketika operasi. Operasinya emang nggak dibius apa? Iya, setelah operasi maksudnya ya. Efeknya maksudnya loh. Sakitnya baru kerasa pas operasi. Iya, setelah operasi gitu. Kalau di operasinya sih memang dibius, jadi nggak terasa. Cuma setelah di operasi, setelah sadar lah, baru tuh tangannya kayak dijahit-jahit. Itu pertama kali ini yang orang pertama kali yang dihubungin siapa? Yang di rumah? Di rumah kakak saya. Kakak saya. Keluarga. Habis itu setelah operasi apa yang dipikiran sampai yang di benak itu, wah ini gimana nih? Awalnya saya masih optimis kayaknya bakalan sembuh, bakalan bisa kerja lagi, tapi ternyata setelah 6 bulan itu ternyata buat kerja sulit. Jadi udah dicoba? Bisa, buat mengangkat barang itu tenaganya berkurang terus. Itu sekarang berarti tangan kanan lagi yang kena ya? Tangan kanan. Ini berarti udah nggak bisa dipakai buat kerja ya kan? Mungkin kemampuannya ya 60% lah buat kerja. Buat kerja berat udah nggak bisa. Itu kenapa alasan saya bikin LPK, karena tidak memerlukan aktivitas yang berat. Bisa saja kalau saya pulang ke Indonesia bikin usaha yang kayak makanan itu kan memerlukan aktivitas berat ya, dan saya nggak mampu itu. Buat nulis saja sulit soalnya.
sekarang ini buat sulit, buat nulis nggak bisa. Bisa cuma pelan-pelan. Dan aktivitas harinya gimana sekarang? Ya menggunakan tangan kanan kiri. Ini sih sebenarnya udah banyak kemajuan sih. Nah, ya, buat teman-teman yang nonton video ini selalu berhati-hati. Kenapa? Karena ya yang seperti ini banyak di Korea. Fokuslah kalau kerja. Bisa karena kesalahan dari pabriknya, mesinnya, bisa karena kesalahan dari pihak ketiga kayak tadi, orang yang ngejalanin mesin sebelumnya, bisa juga karena memang kesalahan sendiri, karena panik. Biasanya karena panik, karena tergesa-gesa biasanya. Dikejar waktu, kejar produksi, kadang kan biasanya begitu. Makanya panik, akhirnya mungkin sebagai penutup nih. Sebagai penutup kira-kira pesan yang pengen saya sampaikan nih buat teman-teman yang lagi di rumah. Ini kan lagi masa ujian nih. Ada yang lagi ujian, ada yang lagi nunggu SLC, ada yang lagi baru belajar, ada yang baru pengen rencana pengen kerja ke Korea kan. Pesan lah buat teman-teman ini yang nonton nih gimana? Kalau buat teman-teman yang masih di Indonesia mungkin mantapkan aja niatnya sama perbaiki fisik, kuatkan mental. Tapi kalau sudah di Korea ya saran saya sih mungkin kalau masalah keuangan itu benar-benar perlu diatur. Harus punya mindset bahwa uang di Korea itu nilai kursnya tuh tinggi dibandingkan dengan uang di Indonesia. Jadi kalau kita mau ngeluarin duit itu kalau kita punya pemikiran wah ini uang segini kalau dirupiahkan itu besar, akhirnya itu tuh jadi hemat. Jadi nggak boros gitu. Apakah harus berhemat banget apa gimana? Ya sederhana aja sih. Intinya jangan sampai pulang ke Indonesia itu kembali lagi ke nol gitu. Pulang ke Indonesia setidak-tidaknya kita tidak mulai dari nol. Minimal ada yang hasilnya ya. Ada hasilnya. Sama kerja hati-hati jangan sampai mengalami kecelakaan. Itu sih kalau saya. Iya, sekian dulu ya video kali ini ya. Terima kasih udah sharing di Terpayu Korea. Terima kasih juga. Semoga apa yang Mas sampaikan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Biar ketika kerja itu yang pertama anjon jail dalam bahasa Korea. Anjon jail, uson, anjon jail. Kuliah mana 괜찮아. anjon jail monjo. Benar sekali teman. Kuliah mana 괜찮아. Paling dimarahin ya. Tapi kalau udah ada ini udah susah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast Terpayu Korea berikutnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Saya Rudin dan ini teman saya Mas. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.